Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang eh, bagaimana melakukan konversi nilai dengan menggunakan aplikasi sederhana. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan konversi nilai? Yang pertama, Bapak Ibu sudah memiliki nilai asli. Nilai asli dari hasil penilaian selama satu semester, baik yang pengetahuan maupun yang keterampilan. Kemudian nanti nilai asli ini sudah saya siapkan ini aplikasi konversinya. Kemudian sudah disiapkan juga ini nilai konversinya. Jadi nilai konversinya nanti kita letakkan di sini. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama. Kita klik dulu nilai aslinya. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki nilai asli baik pengetahuan maupun keterampilan, baik yang dilakukan secara tulis, tugas, ya mungkin ya, atau mungkin juga ada secara lisan per KD ya, per KD, entah itu mungkin ada penilaian pertama, penilaian kedua, atau mungkin lebih dari 2 kali setiap KD-nya. Nah, caranya cukup mudah. Maka yang pertama, dari daftar nilai ini kita kopikan dulu daftar nama peserta didik. Jadi kita scroll ke bawah, kemudian Ctrl C atau kita klik ini, copy, kemudian kita buka aplikasi konversinya, tinggal kita klikkan di sini, kemudian pastekan atau Ctrl V. Sudah, jadi namanya sudah ada di aplikasi ini. Kemudian langkah yang kedua, kita klik lagi nilai aslinya, kita ambil penilaian pada KD yang pertama ini, kita klik ini, kemudian kita copy juga. Jadi kita copy. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi konversi, kita letakkan di sini, kemudian bisa gunakan paste spesial atau value ini. Kita klik. Nah, nilai asli sudah ada di sini. Jadi nilai asli sudah ada. Nilai konversinya kok belum muncul. Nah, ini dari nilai asli ini sudah terlihat berapa nilai terendahnya. Jadi nilai terendah kita sudah tahu 31, nilai tertingginya 64 dengan rata-rata 47,78. Nah, untuk mendapatkan nilai konversi cukup menentukan yang pertama ini. Kita isi nilai terendahnya kita mau minta berapa. Jadi misalnya nilai terendahnya 68. Ketik aja 68. Ya. Kemudian nilai tertingginya kita klik di sini. Misalnya nilai tertingginya 87 misalnya. Kita klik 87, kita enter. Nah, maka sudah muncul nilai konversinya. Inilah nilai konversinya. Jadi nilai konversinya sudah muncul. Jadi kalau tadi rata-ratanya 47,78, sekarang rata-ratanya sudah 77,66. Nah, kalau misalnya nilai terendahnya atau nilai tertingginya mau dirubah, ya tinggal ketik lagi. Tinggal klik lagi di sini. Misalnya mau dirubah, oh ini saya rubah menjadi 69 saja misalnya, 69, enter. Oh ini saya rubah menjadi 89 misalnya, enter saja. Klik, ketik, kemudian enter, sudah akan muncul lagi. Nah, setelah itu kita masukkan ke nilai konversi. Kita kopikan ini ke bawah, ya. Kemudian kita copy atau Ctrl C bisa. Nah, kita masukkan di nilai konversi ini. Kita letakkan di sini
Sama tadi klik kanan ya, gunakan paste spesial atau langsung ini, atau kita bisa gunakan paste spesial ini atau langsung ini kalau ada angkanya. Ya, kita klik. Sudah muncul nilai konversinya. Nah, nilai konversi, begitu nilai konversi muncul, kita sudah bisa ngecek juga berapa nilai tertingginya, berapa nilai terendahnya, berapa rata-ratanya. Dan di sini nilai untuk rapot juga sudah muncul. Ini sudah muncul untuk nilai pengetahuan. Nah, bisa kita lanjutkan lagi dengan cara yang sama, nilai asli yang kedua misalnya mau kita lakukan juga, kita copy lagi, kita pastekan ke konversi ini, kita taruh di sini di nilai asli. Nah, kenapa kok muncul seperti ini? Value karena tadi tidak menggunakan paste spesial, gunakan paste spesial. Iya, value ini. Nah, udah. Nah, ternyata untuk KD yang ini untuk pilihan kedua, misalnya nilai terendahnya mau kita rubah menjadi 70. Kemudian nilai tertingginya mau kita rubah menjadi 91. Udah akan muncul gitu. Maka kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, kita kopikan ini, kita kopikan lagi, ya kita copy, kita masukkan lagi ke nilai konversi. Kita taruh di sini. Tadi kita gunakan paste spesial atau value ini. Ya, kita klik. Udah. Jadi ini udah berubah lagi. Nah, nilai. Jadi kalau ini sudah terisi semua, maka ini juga akan berubah. Misalnya kita isi lagi nilai asli berikutnya. Misalnya untuk KD 3.2. Ya. Saya ambil lagi 3.2, kita kopikan, kita masukkan ke konversinya, kita klik, iya, ini konversinya, tadi menggunakan paste spesial ini, ya, paste spesial. Nah, di sini udah muncul ya, untuk nilai asli, nilai terendahnya 46, nilai tertingginya 78. Misalnya mau kita rubah, mau kita konversi maksudnya ya, nilai terendahnya menjadi 65 misalnya, kemudian nilai tertingginya menjadi 85 misalnya. Dan udah muncul nilai konversinya dengan cara yang sama. Tadi kita klik, kemudian kita blok ya, kemudian kita copy, kita klik di sini, nilai konversi kita masukkan ke daftar nilai konversi, kita letakkan di sini dengan menggunakan paste spesial. Ya, muncul. Jadi, nah aplikasi ini jadi di samping aplikasi konversi sederhana ini ya, jadi aplikasinya cukup sederhana sekali. Bapak Ibu nanti bisa melihat di sini, nanti bisa diklik seperti apa rumusnya. Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya dengan mudah. Nah, kemudian di nilai konversi ini pun ini sudah saya buatkan rata-ratanya ringnya. Jadi inilah nanti akan muncul di aplikasi Erapot berapa nilainya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengetahui lebih dulu berapa nilai anak sebelum dientrikan di Erapot. Jadi misalnya ini Ahmad Fadil berarti 74. Jadi di Erapot nanti juga muncul 74. Jadi kalau nilainya cuma ada 3. Nah, ini bisa kita isi semuanya sesuai dengan jumlah penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kita coba yang berikutnya, nilai praktek misalnya. Nilai praktek, misalnya ini, saya punya ini nilai praktek, saya kopikan nilai praktek ini, sama caranya seperti tadi, kita kopikan, kemudian masuk ke aplikasi, kemudian klik di sini, gunakan paste spesial, ya. Kita klik, kemudian untuk nilai praktek terendah, misalnya kita pilih 70, tertinggi 85 misalnya, maka sudah muncul ini. Inilah nilainya. Kemudian kita
copy, sama dengan tadi kita copy, kita masukkan ke nilai konversi, kita letakkan di praktek. Ya, sama menggunakan paste spesial. Loh, ini kenapa kok jumlah ada 2 angka di belakang koma? Berarti bisa kita blok dulu ini, kemudian klik kanan, format cell, ya kita cari number, ya kita cari number, kita gunakan desimalnya tidak ada desimal ya, hanya 0. Jadi kalau mau ada desimal ini, tapi karena nilainya tulis nilai 0 sampai 100 tidak perlu desimal, ya kita buat kita klik, maka akan muncul ini nilainya. Nah, jadi di sini pun juga langsung otomatis muncul nilai rapotnya. Jadi inilah nilai keterampilannya. Nah, kemudian misalnya kita coba lagi nilai asli satu lagi ya untuk ini misalnya untuk project misalnya keterampilan yang menggunakan penilaian project, kita copy lagi, kemudian kita masukkan ke aplikasi konversi, kita pastekan, ya udah muncul. Misalnya untuk yang ini kita beri nilai terendah 75, tertinggi misalnya 96 misalnya. Ya, udah muncul. Inilah nilai konversinya. Kita copy ini. Ya, kita kopikan. Juga kita masukkan ke nilai konversi ini. Kita taruh di sini dengan menggunakan paste spesial. Ternyata juga masih ada desimalnya. Kita blok, kita klik kanan, format cell, pilih number, kemudian ini desimalnya pastikan ini tidak ada desimal, ini muncul 0, kemudian ya sudah. Jadi kalau ada 2 tadi ini muncul. Jadi kalau ini terisi semua ya nanti juga akan muncul rata-rata nilai rapot baik pengetahuan maupun keterampilan. Sehingga Bapak Ibu tidak ragu lagi ketika kemudian memasukkan ke template e-rapot. Nah, di file ini juga ditampilkan juga nilai rapot semester genap tahun 2020-2021. Kenapa harus ada nilai ini? Ini untuk menjadikan perbandingan kepada kita, kepada Bapak Ibu guru, biar misalnya anak tersebut memiliki nilai yang terlalu jauh dengan nilai sebelumnya, nanti bisa sebagai bahan bagi kita ada apa dengan anak ini. Saya kira itu tentang aplikasi penilaian ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu siapkan dulu nilai asli, nanti dimasukkan di sini nilai aslinya. Ini jadi ya ini bisa dihapus ya, ini semua bisa dihapus. Hapus nilai-nilai ini. Hapus. Jadi nah kenapa di sini juga dilengkapi ini rata-rata biar kita juga bisa melihat berapa nilai asli peserta didik kita. Ini juga saya lengkapi dengan nilai rapot semester sebelumnya. Itu saya kira terkait dengan aplikasi sederhana konversi nilai ini. Jika ada hal yang belum jelas, ingin ditanyakan, nanti bisa menghubungi via telepon, via WA gitu ya, akan kami masukkan di deskripsinya. Begitu juga ini file ini saya lampirkan di deskripsi. Saya kira itu, tetap semangat, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.